Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya. Masih pada materi yang melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu materi tentang alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana yang kemarin sudah kita bahas atau pertemuan-pertemuan minggu-minggu lalu adalah alasan penghapus pidana yang ada di undang-undang atau ada di dalam KUHP, yaitu pasal 44, 48, 49 ayat 12, pasal 50 dan pasal 51 ayat 12. Pada kesempatan ini saya kira ini adalah pertemuan terakhir ya. Jadi alasan penghapus pidana di luar undang-undang. Mari kita lihat saudara sekalian, ada beberapa alasan penghapus pidana yang ada di luar undang-undang. Jadi ada orang yang melakukan tindakan jika dalam kondisi seperti ini patut tidak usah dipidana. Ya, jadi ada berbagai macam alasan seperti ini. Yang pertama adalah hak dari orang tua, ya, hak dari orang tua untuk menertibkan anak. Jadi hak orang tua untuk menertibkan anak, termasuk anak didik ya, orang tua atau guru. Jadi bisa tidak dipidana jika dalam rangka untuk menertibkan anak. Ini yang disebut dengan tucht recht. Jadi hak orang tua atau guru untuk menertibkan anak didik. Sepanjang itu dilakukan dengan wajar, maka tidak dapat dipidana. Misalnya contoh, orang tua yang melakukan pendisiplinan anak dengan cara misalnya, kalau anak itu tidak bangun pagi, maka setelah kemudian ada upaya dibangunkan pelan-pelan, kemudian dia tetap tidak bisa gitu. Akhirnya kemudian dengan cara dikit demi sedikit agak naik, nah, akhirnya kemudian apa itu di apa ya, ditoel gitu atau dicubit gitu, mungkin dengan agak keras gitu misalnya. Nah, itu adalah hak dari orang tua untuk mendisiplinkan anak. Atau anak yang misalnya pada malam-malam sudah saatnya pulang, nggak pulang, ya, kemudian pada saat pulang kemudian dicubit misalnya, atau dikeplak yang sifatnya adalah lumrah gitu. Maka itu adalah hak orang tua yang nggak bisa kemudian lalu, wah ini maka saya akan lapor ke polisi ya. Itu ada hak dari orang tua. Termasuk guru, dosen misalnya mengadakan penghukuman terhadap anak. Misalnya si anak itu misalnya ketika enggak tertib misalnya, kemudian lalu dipotong rambutnya atau disuruh berdiri depan kelas dalam jangka waktu tertentu, artinya tidak terlalu lama, untuk agar supaya dia menjadi jerah gitu. Tujuannya adalah untuk mendidik, untuk menertibkan anak. Ini ada alasan menghapus pidana. Nah, beda kalau misalnya orang tua lalu kemudian cara mendidiknya itu dengan cara misalnya dengan dipukul dengan rotan atau disuruh misalnya uh, apa ya kungkum di air misalnya dikunci di kamar mandi, lah itu sudah pelanggaran, artinya sudah bisa dipidana. Guru yang kemudian memberikan hukuman berupa dia di PP, dipanasan gitu ya, di luar terik matahari, itu jelas itu melanggar ketentuan. Artinya bahwa itu sudah di luar batas dari mendidik. Nah, saya sendiri juga setuju jika ada orang tua misalnya kemudian mukul anaknya dengan di luar batas kewajaran, dipukul sampai anaknya misalnya berdarah, itu juga harus itu apa itu KPAI harus turun, saya kira begitu. Atau guru yang kemudian menertibkan anak itu dengan cara keplak di apa ya bukannya ditempiling, ditinju, itu jika saya kira bukan lagi bisa dimaafkan. Tetapi sebagai orang tua atau sebagai murid, saudara, juga jangan buru-buru kemudian sedikit-sedikit kemudian melaporkan gurunya ke polisi, sedikit-sedikit ke ranah hukum. Nah, seperti sekarang ini ya banyak sekali itu orang tua yang misalnya ketika anaknya pulang, anak itu tersebut lapor ya, wadul istilahnya kalau bahasa Jawa, bahwa dia tadi ketika di sekolahan itu misalnya dikeplak gurunya atau dicukur karena dia misalnya tidak tertib, lalu kemudian orang tuanya marah-marah,
mengadakan pembalasan atau bahkan kemudian lapor ke polisi. Saya kira saya juga tidak termasuk orang yang setuju. Meskipun saya juga tidak setuju ketika guru juga kemudian memberikan penghukuman yang di luar batas, ya. Artinya kita sama-sama menjaga diri. Oke, jadi itu adalah hak tuchtrecht. Kemudian yang B, hak yang timbul dari pekerjaan. Misalnya hak yang timbul dari pekerjaan itu ketika orang yang bekerja kan tentu boleh ya minta uang tertentu. Lalu kemudian dia misalnya, mohon maaf, mengambil sebagian itu karena bosnya tidak membayar selama beberapa bulan. Sudah dimintai, kemudian tidak bisa dan sebagainya. Lalu kemudian dia ambil dari beberapa itu, kan dia tidak pernah dibayar, maka itu juga bisa menjadi alasan benar. Yang C, consent of the victim, persetujuan dari korban. Tentu ini mungkin ada sedikit sedikit unik ya. Misalnya kayak seperti orang kemudian melakukan pencurian di tempat orang lain, yang orang lain itu sebenarnya sudah diberi izin atau sudah pernah diminta izin. Misalnya saya tak ngambil barang. Itu ya menjadi bukan tindak pidana, jadi sudah sepengetahuan. Misalnya saya tak ngambil pisangmu ya, itu pisangmu itu tak minta ya tak ambil ya. Karena sudah ada izin maka ya tidak bisa dipidana. Consent of the victim. Jadi korbannya itu sudah mengatakan iya misalnya. Atau saya tak ngambil buah apa, atau saya tak ngambil ini misalnya gitu. Nah, itu ya berarti sudah ada consent of the victim, berarti tidak bisa dipidana. Kemudian D, mewakili urusan orang lain, mewakili urusan orang lain itu misalnya kayak seperti pekerjaan-pekerjaan tertentu ya, kayak seperti satpam yang kemudian mengadakan bukan penahanan tetapi dia menangkap seseorang yang masuk ke dalam rumah majikannya yang sedang dia jaga. Nah, kayak seperti ini juga mewakili urusan orang lain. Dalam perdata sebenarnya ini lebih banyak, ya. Jadi dia. Kemudian yang E, tidak ada unsur sifat melawan hukum material. Jadi saudara sekalian, kalau sifat melawan hukum ini, katakanlah, apakah tidak ada undang-undang yang dilanggar dan juga tidak ada aturan material atau secara hukum yang hidup di masyarakat juga tidak ada yang dilanggar, maka orang itu patut jika tidak dipidana. Misalnya seperti dulu, sempat Pak Ali menyampaikan, ketika ada seorang yang mengambil buah kapuk randu gitu, misalnya gitu, yang sisa-sisa hasil panen. Di satu sisi, saudara, pengambil itu masuk kategori mencuri. Tetapi di sisi lain, adat setempat mengatakan bahwa sisa-sisa hasil panen itu boleh saja dimiliki oleh siapapun. Sebagai sisa-sisa loh ya, ngambil sisa-sisa. Maka itu berarti tidak ada sifat melawan hukum material. Berkali-kali Pak Ali juga mencontohkan, misalnya di suatu daerah tertentu itu ada budaya ngasak. Nah, ngasak itu mengambil barang atau padi sebenarnya, sisa-sisa hasil padi yang sudah dipanen oleh si pemilik. Lalu kemudian sisa-sisa itu kemudian dipunguti, diambil. Kalau dilihat dari letter luck-nya ya mengambil, tetapi karena itu adat budaya setempat itu mengatakan itu adalah sebuah ngasak gitu ya, dan itu disahkan oleh hukum setempat, maka itu yang disebut dengan tidak melawan hukum secara material. Karena tidak bersifat melawan hukum secara material itu maka tidak bisa dipidana. Ya, pembahasan ini sebenarnya adalah pembahasan yang sangat luar biasa ya, karena nanti ada teori-teori yang benarkan, ada irrelevant, ada insignificance ya, bahwa teori itu barang yang dicuri itu tidak signifikan misalnya, atau irrelevant dalam arti bahwa sifat melawan hukumnya itu sudah hapus misalnya gitu. Yang F, tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi atau afas, afzekheid van alles goed. Pertemuan yang lalu Pak Ali juga sudah menyampaikan bahwa taksi afas. Salah satu contohnya adalah Pak Ali menyampaikan ada seorang yang melakukan suatu ada loper susu nih. Dan loper susu itu dia tiap pagi biasa ngambil dari agen, kemudian
dia tinggal bagi-bagi gitu ke pelanggan-pelanggan yang tentu sudah dicatat oleh, tinggal melaksanakan saja, sudah dicatat oleh agen. Jadi kamu nanti menyerahkan ke rumah A, B, C, D, dan seterusnya gitulah ya. Nah, suatu saat dia kemudian ngirim seperti biasanya, sudah berjalan lama, tidak ada masalah. Tapi suatu ketika ternyata ada konsumennya itu komplain, loh ini susu yang tadi pagi baru dikirim kok ternyata sekarang sudah basi. Selidik punya selidik, ternyata susu tersebut itu dicampur dengan air. Nah, lalu kemudian dilaporkan. Si loper ini yang kemudian akhirnya dilaporkan bahwa dia dikira dialah yang melakukan suatu tindak pidana oleh pengadilan. Ya, ini terkenal dengan putusan water and milk arrest. Jadi arrest tentang air dan susu. Jadi di situ kemudian diputuskan bahwa si loper ini tidak memiliki kesalahan sama sekali karena dia hanya mengirimkan atau hanya menyampaikan apa yang sudah didata oleh agen, oleh dia tempat bekerja. Ya dia hanya cuma memberikan saja. Nah, kayak seperti itu, saudara sekalian, itu dianggap yang bersangkutan tidak memiliki kesalahan sama sekali. Jadi, dia tidak bisa kemudian lalu dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana. Jadi, ya, apakah ini, ya, jadi nanti itu kalau yang F itu masuk alasan pemaaf. Jadi, dia mungkin lalai ya, tidak kemudian ini, tetapi dia tidak memiliki kesalahan. Dia itu enggak, dolus culpanya enggak ada gitu. Dia juga enggak salah dolus, dia juga enggak salah karena culpa, jadi enggak salah. Jadi saudara sekalian, A sampai E itu merupakan alasan pembenar. Jadi A sampai E, A, B, C, D, E itu alasan pembenar. Sedangkan F itu merupakan alasan pemaaf. Jadi kalau A, B, C, D, E ini menghapus TP, menghapus tindak pidana. Ya, tindak pidananya menjadi hilang. Tapi kalau yang F ini menghapus PJP, PJP-nya yang hilang, TP-nya tetap, gitu ya, TP-nya tetap. Nah, perlu saya tambahkan di sini, saudara, ada salah satu contoh yang terkait dengan tidak ada unsur sifat melawan hukum material ini, ketika seorang dokter hewan itu dimintai mengobati seekor sapi gitu, lembu, ya, seekor lembu yang kena penyakit kuku dan mulut, ya. Lalu kemudian ini sudah diobati berbagai macam, itu sudah tidak waras gitulah ya. Lalu kemudian sang dokter ini punya teknik yang berbeda. Caranya adalah sapi yang sakit ini dikumpulkan dengan sapi yang sehat. Jadi dimasukkan ke dalam satu kandang gitu. Nah, yang punya ini akhirnya ya istilahnya ya protes lah, komplain. Loh ini nanti kalau gimana ini? Wah, jadi nanti kalau menyebar gimana dan sebagainya. Nah, lalu kemudian si dokter hewan ini akhirnya diproses lah, katakanlah gitu, diadili. Nah, hakim bisa gini, kemudian melihat secara realitas bagaimana, apakah memang ada kerugian secara material begitu, adakah kerugian, apakah ada memang perluasan atau pelebaran dari penyakit ini akhirnya menular kemana-mana atau enggak. Nah, ternyata ketika dicek, ternyata si sapi yang tadinya sakit kena kuku dan mulut, penyakit kuku dan mulut ini malah sembuh ketika dikumpulkan dengan sapi-sapi sehat. Nah, ini bisa dilihat bahwa ternyata, saudara, pada realitanya tidak ada kerugian. Akhirnya kemudian si dokter ini tidak dipidana. Nah, saudara, itu adalah alasan-alasan menghapus pidana yang ada di luar undang-undang, di luar KUHP. Nah, selain itu, saudara, selain ada alasan menghapus pidana, ada alasan menghapus penuntutan. Saudara sekalian, alasan menghapus pidana ini menghapus pidana. Biasanya prosesnya sudah mulai ya, artinya proses gitu, kemudian nanti dibuktikan bahwa ini ada yang tidak terpenuhi, apakah benar atau pemaaf.
Tapi kalau alasan penghapus penuntutan ini tidak. Dia tidak usah diproses karena sejak awal dia sudah penuntutannya sudah tidak dipidana gitu. Misalnya pasal 2 sampai pasal 8 KUHP. Orang yang melakukan suatu tindak pidana di luar dari misalnya apakah ada batasan-batasan ya, teritorialnya dan sebagainya. Kemudian ada universal, ada nasional aktif, nasional pasifnya. Itu kan ada di pasal-pasal itu. Itu ternyata tidak masuk kategori dari pasal 2 sampai pasal 8, maka itu tidak bisa dituntut. Ya tetap bebas gitu. Seperti dulu Pak Ali pernah mencontohkan, ketika ada orang melakukan suatu tindak pidana di negara lain itu bukan dianggap sebagai tindak pidana, tetapi di Indonesia itu merupakan tindak pidana, maka ketika dia pulang ke Indonesia, dia tidak bisa dipidana. Kan gitu. Jadi di alasan penghapus penuntutan. Kemudian pasal 61, 62 KUHP ini terkait dengan penerbit dan percetakan. Penerbit dan percetakan yang memberitahukan, misalnya katakanlah bahwa biasanya kan selalu tertulis isi di luar tanggung jawab penerbit dan pencetak, misalnya. Maka si penerbit atau pencetak ini tidak bisa dipidana, katakanlah jika itu terkait dengan hal-hal kekeliruan, misalnya dalam penerbitan yang bukan penerbit yang keliru, tetapi penulis yang memang salah, misalnya gitu. Jadi ini tidak bisa dipidana si penerbitnya, tapi orangnya kalau memang itu ada indikasi salah ya bisa dipidana. Ketiga, tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Misalnya orang melakukan perzinahan, si istri atau suami yang dirugikan, dia diam saja, tidak mengadukan, maka ya tidak bisa kemudian diproses. Ya, jadi sudah selesai, tidak akan diproses. Meskipun orang lain tahu, meskipun bukti atau faktanya ada, tetapi tidak bisa kemudian lalu diproses. Ini alasan penghapus penuntutan. Kemudian yang keempat, nah, misalnya pasal 76, nebis in idem. Seorang sudah pernah dipidana terhadap kasus itu. Nah, jadi kasus itu misalnya si A mencuri ayam, sudah diproses, sudah diputus, katakanlah. Entah itu putusannya apapun ya, entah itu bebas, lepas, atau pidana. Lalu kemudian suatu saat, ini sudah dijalani nih, suatu saat si korban ini masih menaruh dendam. Akhirnya diajukan kembali karena merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan. Ini namanya nebis in idem. Kalau seandainya tidak puas ya saat itu ketika dia diputus, lalu kemudian dia puas, lalu kemudian dia lalu kemudian dia banding. Kemudian pasal 77, terdakwa mati. Jadi ketika terdakwanya mati, maka yang bersangkutan itu bisa hapus ya, tidak usah diproses. Kemudian yang terakhir adalah daluarsa. Jadi daluarsa itu artinya adalah orang yang melakukan tindak pidana sudah lampau waktu, kemudian baru diproses. Nah, ini juga tidak bisa dipidana. Mengenai daluarsa matinya terdakwa nebis in idem akan kita bahas saat saudara nanti sudah dinyatakan lulus dan menuju kepada hukum pidana 2. Jadi saya kira itu dulu saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.